yang cukup menarik. Tapi spekulasi, tapi menurut saya biasanya kan di Indonesia ini dimulai dengan rumor, spekulasi, dan kemudian jadi beneran. Ini teman Anda nih katanya mau jadi menteri nih, Bu Rocky. Ya, Pak Adri. Memang secara electoral politics, kabinet itu kan sudah dibagi habis. Pada partai. Jadi jatah Gerindra memang mesti dipenuhi lagi itu kan, lepas dari soal moral di dalamnya. Kalau maksimalnya mestinya Fadlizon terlarang pergi ke istana karena Prabowo juga mau mengundurkan diri, kan mestinya begitu jalan pikirannya kan. Kalau political ethics yang dibikin, mestinya Fadlizon mengemukakan ke pers, saya tidak mungkin karena saya berpikir juga bahwa ketua umum saya akan mengundurkan diri. Tapi itu di sana di Hongaria yang begituan tuh. Jadi sebetulnya publik menginginkan supaya Prabowo mengundurkan diri, kan jalan pikirannya begitu sekarang. Tetapi karena pragmatisme maka mesti digantikan dari Gerindra. Ya kalau itu yang terjadi ya memang Fadlizon yang paling pas gitu kan, tuh dari segi keahlian, dari segi pengetahuan tentang etika kabinet. Tetapi saya menganggap bahwa permainan semacam ini seharusnya diputuskan secepat-cepatnya oleh Prabowo. Jadi jangan juga nanti Fadlizon dipermainkan oleh pers, lalu tiba-tiba makin pusing Gerindra tuh. Atau Jokowi mungkin juga menganggap, jangan Fadlizon yang dikirim Gerindra itu terlalu liar. Kalau Fadlizon di kabinet bisa dia merambah ke semua bidang, itu kecemasan Jokowi mungkin. Tapi Jokowi nggak bisa ucapkan itu karena dia juga lagi menunggu sinyal dari Prabowo. Jadi itulah, karena waktu tak terpenuhi, kecepatan isu publik jauh lebih liar daripada keputusan Gerindra. Itu akibatnya sekarang. Jadi spekulasi tadi, betul, semua hidup dalam spekulasi. Gitu, Hersu. Tapi saya membayangkan seru juga kalau ada seorang Fadlizon di kabinet gitu, terus kemudian dia di bawah koordinasi Luhut Panjaitan, kan pasti sedap itu, Bung Rocky. Setahu saya kenal Fadlizon udah berabad-abad, itu wataknya itu nggak bisa ditundukkan. Jadi dia bisa jadi liar, dia bisa ikut-ikutan nanti ngatur-ngatur KSP segala macam. Bagus juga, saya juga senang ada variasi baru, ada dinamika baru dalam di kabinet kalau Fadlizon masuk tuh. Ya pasti Luhut nggak mampu untuk mengendalikan Fadlizon. Karena soal ini soal watak dan soal perangai, saya kira itu soalnya tuh. Tapi oke, kita indifferent sebetulnya, dimasuk nggak masuk juga tunggu cicak bunyi aja nanti malam. Masuk tidak. Yang lagi nunggu cicak sebenarnya bukan rakyat, tapi Pak Jokowi yang lagi nunggu cicak bunyi. Terima nggak? Ya, tapi sebagai sahabat yang kenal baik dengan Fadlizon, kan sebenarnya dari sisi kualitas maupun dari sisi moral, kalau dia yang masuk itu akan sangat bagus buat Gerindra ya. Bagaimanapun kan Gerindra sekarang ini butuh memulihkan kepercayaan publik, dan harus orang-orang yang kredibel yang masuk di situ. Kalau masih orang-orang yang tidak cukup kredibel, ya akan sulit Gerindra untuk memulihkan nama baik. Pasti kalau soal kepentingan Gerindra, saya setuju Fadlizon masuk di situ untuk memulihkan nama Gerindra atau menegakkan ulang integritas Gerindra. Tapi selalu ada trade off. Begitu Fadlizon masuk, maka Golkar ketar-ketir, Nasdem ketar-ketir, karena bisa dirambah juga oleh Fadlizon kan isu-isu publik. Jadi bisa tiap hari tuh di kamera televisi cuma ada Prabowo, Fadlizon tuh. Karena nanti KSP juga cemburu nih. Karena kamera pasti akan ke situ. Bertanya tentang reshuffle Fadlizon, bertanya tentang isu di KSP Fadlizon, bertanya tentang pariwisata Fadlizon. Dia bisa jawab semua, apalagi pendidikan juga dia ngerti. Jadi ini soal mencemburui kamera publik sebetulnya. Nah, tadi kan Anda menyinggung soal lambatnya komunikasi publik ya, untuk memperbaiki jadi kerusakan yang sudah terjadi kan memang sangat terlambat sekali. Menurut Anda apa yang terjadi, mengapa itu sangat terlambat? Itu saling kirim sinyal kan. Konsolidasi Gerindra itu nggak bisa cukup dengan keputusan Prabowo, karena Prabowo memutuskan, dia mesti dengar apa pendapat Ibu Mega sebetulnya. Diam-diam kan mesti ada pihak ketiga yang menghubungkan dengan Ibu Mega, bagaimana sebetulnya keinginan Ibu Mega.
Kan ini menyangkut persiapan 2024. Jadi bagi Prabowo, kehadiran di kabinet itu adalah demi 2024, bukan soal teknis saja. Karena itu dia mesti berhitung terus. Demikian juga Ibu Mega. Mungkin Ibu Mega menganggap, waduh itu Gerindra bisa kehilangan konstituen dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi Ibu Mega mungkin ingin disurvei dulu deh, apakah Gerindra masih signifikan atau enggak sebagai partner itu. Demikian juga Gerindra berpikir ulang itu. Itulah sebabnya kalau politik diasuransikan pada transaksi-transaksi yang sukar dipertahankan, jadinya begini itu, waktu menggerogoti sementara publik makin lama menganggap ya udah, memang kalau begitu watak Prabowo tidak bisa dipegang karena justru dalam keadaan perang waktu itu penting. Sebagai seorang strateg, menunda-nunda waktu artinya mengundang musuh untuk menyusun kekuatan lebih banyak, kan itu logika tentara tuh. Sebenarnya kan gini, kalau kita lihat kasus Prabowo bisa belajar lah dari sekutu lamanya PKS. Kita ingatkan dulu PKS itu jatuhnya bersih dan peduli gitu ya. Itu kan pada waktu kasus Lutfi Hasan itu kan betul-betul menohok jantungnya PKS. Iya. PKS bisa rebound, dan Gerindra ini kan sama. Prabowo ini bahkan mau mengejar koruptor sampai Antartika gitu kan. Jadi ini sebenarnya sama-sama kena langsung ke jantung dari pertahanan Gerindra. Iya, mungkin akibatnya orang menganggap ya di Antartika nggak ada koruptor, juga nggak ada lobster di Antartika. Ngapain ke Antartika, lobster nggak ada, di membeku lobster di situ. Jadi itu soalnya tuh, antara moral untuk mempertahankan integritas partai itu membutuhkan reaksi cepat. Kalau menunda itu artinya ada pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Maka kesimpulan orang kalau begitu Gerindra itu adalah partai yang pragmatis, bukan partai yang teguh pada pendiriannya. Jadi sinyal-sinyal itu makin kuat di masyarakat. Dan justru dengan penundaan itu, survei Gerindra itu kalau disurvei hari ini itu makin turun sebetulnya kan. Jadi mengangkat benang basah itu harus secepat-cepatnya. Kalau makin lama ya tenggelam, pemegang benangnya juga tenggelam gitu. Ya, mungkin karena kedekatan ya, Bung Rocky, karena bagaimanapun juga kedekatan Edi dan Prabowo itu kan luar biasa gitu. Jadi agak sulit memang buat Pak Prabowo untuk segera memutuskan. Tapi justru kalau kita belajar dari pengalaman atau kalau kita melengok pada sejarah agama lah gitu ya. Kalau Nabi Muhammad kan pernah bilang, sekalipun Fatimah Az-Zahra yang mencuri maka akan potong tangannya gitu. Nah ini kalau itu dilakukan Pak Prabowo kan sebenarnya dahsyat. Orang ingat itu selalu, Prabowo ingin secara otentik mempertahankan Gerindra dalam wajah yang tidak korupsi itu. Itu berarti seluruh pertimbangan pragmatis harusnya ditunda gitu. Kan itu intinya kan. Kalau Gerindra betul-betul ingin katakan bahwa kami mempelopori pemberantasan korupsi dari Hambalang sampai Antartika, itu artinya nggak boleh ada pertimbangan lain. Ya udah, lakukan aja dalam menit pertama, lakukan itu. Nanti diatur ulang setelah itu bagaimana cara menghadapi permainan politik istana. Tetapi headline-nya mesti ada dulu. Gerindra memberhentikan kadernya tuh. Itu betul-betul tiupan napas pertama yang mestinya diucapkan oleh Prabowo. Supaya pers itu, kamera itu setiap hari dalam 1 minggu ini akan terus ada di Hambalang untuk mengevaluasi bagaimana kejujuran Prabowo dalam mempertahankan integritas. Sekarang udah lukanya makin parah dan agak susah disembuhkan lagi tuh, kecuali memang betul-betul bermaksud mengamputasi. Ya, Anda benar, karena dari statementnya Sekjen Ahmad Muzani kan kalau kita cermati dia hanya bicara bahwa dia sudah mundur dari wakil ketua umum Gerindra dan diproses ke Dewan Pembina, tapi tidak disebut apakah dia dipecat sebagai anggota Gerindra. Itu tidak muncul sama sekali dalam statementnya Muzani kemarin. Gerindra itu lebih besar daripada Menteri Perikanan, kan bisa diatasi dengan cara lain. Jadi harusnya dipecat gitu. Itu tanda etisnya begitu tuh. Nah, Pak Edi Prabowo mungkin banyak soal nanti di pengadilan dia buka sebetulnya ya itu soal pengadilan. Tetapi selalu ada yang disebut prinsip prima facie itu. Artinya apa yang pertama kali itu yang harus diunggulkan itu.
Jadi yang terlihat pertama kali oleh publik adalah Gerindra ternyata partai koruptor. Lalu orang ingat, oh tapi kita percaya Prabowo akan lakukan tindakan drastis. Nah tindakan drastis itu yang seharusnya prima facie. Itu yang harus intinya sebetulnya tuh. Dalam politik komunikasi publik yang terbuka itu nilainya itu lebih dari rebut suara di dapil. Sekali Prabowo ucapkan itu, dia akan dapat aplaus lebih banyak lagi. Apalagi kalau dia mengundurkan diri sebagai konsekuensinya. Saya mundur dari kabinet, itu lebih gila lagi tuh. Itu langsung elektabilitas Prabowo dan Gerindra naik. Luar biasa tuh. Ya, oke. Jadi sekarang ini balik lagi ke Fadlizon. Jadi saran Anda apa untuk Fadlizon, Bung Rocky? Saya anggap Fadlizon tahu etika politik. Dia dipilih oleh rakyat Bogor untuk mewakili suara rakyat Bogor di parlemen. Kan itu perjanjiannya kan, wakili kami di parlemen untuk apa? Untuk mengawasi pemerintah tuh. Sekarang kalau Fadlizon pindah dari pengawas ke pemain, dia mesti minta izin juga pada konstituennya. Dia bisa bikin survei pada konstituennya, saya minta izin untuk pindah dari parlemen ke kabinet misalnya. Kalau memang itu yang diperlukan, supaya juga ada etika. Kan nggak bisa Fadlizon memindahkan suara konstituennya dari parlemen ke kabinet kan. Yang dia dipilih sebagai anggota kabinet, sebagai anggota parlemen, bukan sebagai anggota kabinet. Jadi mesti ada mekanisme itu tuh supaya Fadlizon dalam wawancara pertama dia bisa katakan, saya sudah minta izin pada konstituen saya di Bogor untuk menyeberangkan suara dari parlemen ke istana itu, dari Senayan ke istana kan, begitu etiknya itu. Oke. Saya kira tadi pas kalau pernyataan Anda karena laut jadi mesti menyeberang gitu ya. Terima kasih.